wabarakatuh, sobat RH sekalian. Keren cerdas. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cerdas. Keren cerdas. Ini dong, benturan. Iya. Nggak kuat itu bang. Kalau ini kan memang pemacul. Oh luar biasa. Bukan kuat pemancing ototnya. Jadi saudara sekalian, saya sedang duduk-duduk sama Rismon. Di mana nih bang? Di bawah pohon beringin. DPR, di bawah pohon rindang. Oh ya. Dan saking anunya, saking apa? Tertibnya kawan ini, diperiksanya besok, tapi dia sudah datang sekarang. Ada lagi yang diperiksa kemarin, datangnya hari ini. Enggak, itu pun besok. Karena saya minta bang. Jadi kan Mbak Tifa sudah dapat, Mas Roy sudah dapat, PDF-nya kan? Saya kapan? Saya kapan? Terus saya WA lah bang penyidik, bang. Kapan saya bang? Kok yang lain sudah dapat? Dikasihlah sama saya besok. Oh luar biasa. Orang menghindari panggilan, dia malah menyongsong panggilan ini. Tapi begini, bro Rismon ya. Iya bang. Sebelum saya minta ceritakan ada apa di UGM kemarin. Iya. Saya ingin ini mengupdate soal OTT Emmanuel Ebenezer ini. Nah itu teman abang tuh. Sering bersama saya lihat dulu. Nggak pernah bertemu. Kalau bertemu iya, tapi kalau teman sih enggak ya. Karena Di dia OTT ya bang ya, KPK. Di OTT, di Aduh, operasi tangkap tangan. gimana nih Bang Noel ini, ya kan? Ya, tapi kalau kita lihat yang disita itu puluhan mobil, ya ini kelakuannya bukan sehari dua hari berarti. Berarti sudah puluhan tahun? Enggak, ya paling tidak selama jadi wamen. Waduh. Iya kan? Sebelum wamen kan komisaris dia? Ya, komisaris di anak perusahaan. Enggak banyak-banyak amat lah. Gitu. Tapi kan terus di OTT kenapa nih? Di OTT karena pemerasan. Ya ampun. Iya. Jadi kalau meras itu biasa beda sama gratifikasi ya. Dia kan wamenaker. Iya. Berarti perusahaan yang diperas. Iya. Perusahaan-perusahaan yang punya kepentingan untuk mendapatkan sertifikasi K3. K3 itu saya juga nanti kita baca. K3. Gitu. Mungkin sertifikasi pekerja ya mungkin ya. Iya. Coba kita bacakan ini. Kalau dari Detik News itu KPK sita puluhan mobil hingga motor Ducati saat OTT. Ducati. Kemudian dia punya itu ya. Makanya Ducati itu harganya miliaran tuh kalau nggak salah. Nyervisnya itu berapa? Iya. Nyervisnya satu motor. OTT wamenaker Emmanuel Ebenezer, KPK sita uang puluhan mobil dan motor Ducati. Wih. Gitu. Gimana nih Bang Noel ini ya kan? Aduh. Kau masih panggil abang juga ya? Ya, nggak apa-apa lah kan Pak Jokowi juga. Oh iya. Abang Dulu biar agak ada awak bang. Dia dulu Joman. Jokowi mania. Yo ampun. Nggak tahu dia Joman dulu. Saya nggak mau tahu sih bang. Mungkin tahu. Setelah Joman, dia tiba-tiba di Prabowo mania. Proman. Sekarang preman jadi. Preman premakan. Nah, ini kita coba bacakan dulu. Itu kapan? Hari ini lah. Pagi ini. Waduh. Coba kita bacakan ya. Nih. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah uang puluhan mobil dan motor merek Ducati dalam operasi tangkap tangan OTT yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel pada Rabu malam. OTT tersebut terkait dengan kasus pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil dan ada motor Ducati, kata Wakil Ketua KPK Fitro Roh Cahyanto saat dihubungi Kamis. Fitro juga mengatakan KPK sudah melakukan penyegelan di salah satu ruangan di Kementerian Ketenagakerjaan usai OTT tersebut. Dia juga menyebutkan wamenaker Noel saat ini sudah berada di Gedung Merah Putih KPK. Jadi dia di Gedung Merah Putih itu bukan untuk mengucapkan 80 tahun Indonesia Merdeka, untuk diperiksa sebagai calon koruptor. Ya kan? Baru aja kita merayakan kemerdekaan. Ya, ujar dia. Sebelumnya KPK melakukan OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel pada Rabu malam. Rabu malam rupanya. Rabu malam ini kami berarti tadi malam. Iya. OTT yang menjerat wamenaker Noel tersebut terkait kasus pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3. Kemudian dalam OTT ini KPK menangkap 10 orang. Bayangkan gerombolan kan? KPK punya waktu 1x24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum terhadap Noel. Waduh. Saya kira kalau sudah tertangkap tangan ini nggak bisa menghindar. Berarti Indonesia belum merdeka dari korupsi. Oh jauh. Makanya padahal bukannya Mr. Noel ini adalah pahlawan reformasi. Aktivis reformasi 98 katanya. Ya. Dengan undang apa itu Adian? Ya mengakunya begitu. Oh, pengakuan. Bukan, maksudnya beginilah ya. Orang-orang yang lahir seperti Eban ini, Noel ini, kan dia kelahiran tahun 75. Jadi kalau dia
tahun 98 eksis, wajar lah, memang usia dia kan. Usia dia lah, mahasiswa Ya, kalau saya waktu itu kebetulan sudah lulus. Mereka belum lulus. Tapi kita penggembira nggak pernah dikenal. Ya. Saya kan dari Budak Sumur demo 98 sampai ke alun-alun. Loh, ikut dong saya. Tahun berapa? Dulu 98 November. Oh iya, ikut juga. Ikut dong, Bang. Saya udah lewat. Saya tapi cuma one of many. Oh, oke. Jadi cuma sekedar seperti ternak-ternak itu aja ya. Ternak reformasi ya. Teror reformasi. Ya. Ternak reformasi itu disingkat teror ya. Jadi saya sih sangat percaya ya, orang-orang yang berpolitik dengan ambisi uang dan kekuasaan itu bisa terlihat. Udah terlihat kita. Noel salah satunya. Kalau kita lihat, wah bagaimana celingnya dia, ya kan? Bagaimana kendaraan-kendaraan yang dipakai, kita jadi bertanya-tanya. Ini sumber penghasilannya dari mana? Kan gitu. Nah, sekarang ketahuan. Kalau Risman misalnya, ya kan? Risman tidak terlalu kita curigai. Pertama, bukan pejabat publik. Yang kedua, bajunya itu aja. Bajunya kayaknya warnanya begini-begini terus ini. Bukan warnanya, Bang, memang itu yang sama terus. Tinggalnya pun di kampung. Iya, jadi karena itu luar biasa. Kan gitu. Nah, sudah itu saya lihat mobilnya pun biasa-biasa aja kan. Udah gitu jelek lagi. Ya, lumayan lah mobil itu. Cuma ada harganya sedikit mobilnya. Jadi, ini ada teman saya, ini mungkin bisa parkir dulu di dalam karena lagi interview sama Risman Sianipar ya. Bukan interview, Bang. Ngobrol aja. Jadi ya itulah, kita bisa lihat. Dan kalau misalnya Prabowo mengatakan, waduh, nggak berkeringat tapi mau jadi pejabat gitu, menteri dan lain sebagainya, ya inilah akibatnya. Kalau yang dihitung orang yang berkeringat, karena orang yang berkeringat bisa jadi dua. Dia berkeringat karena ikhlas, ya kan? Tapi karena pengen dibalas, ya kan? Jadi, balas budi? Ya, balas budi. Kalau ini bukan balas budi, balas Noel. Karena budi adalah per malam kemarin sudah di sel dong? Sudah sekarang. Sudah. Nah sekarang akan ditentukan statusnya 1x24 jam apakah akan jadi tersangka atau tidak. Kalau sudah tersangka ya harusnya yang layak di penjara yang seperti ini. Iya. Tikus-tikus semacam ini yang layak di penjara. Iya. Masa menginvestigasi peneliti ilmiah ijazah Jokowi malah mau di sel, gimana termul ini? Apalagi dipermasalahkan lagi ijazahnya Jepangnya. Itu kan ada paten saya, satu paten aja bisa lulus kok. Paten banyak dokter nggak punya paten sama sekali. Aduh parah termul. Aduh. Jadi saudara sekalian, Nol ini menjadi pembelajaran bagi kita dan bagi Presiden Jokowi. Sekarang Presiden Jokowi mau percaya pada siapa? Oke? Mau percaya dan orang-orang yang memuji-mujinya, yang memuja-mujanya, yang mengatakan dia hebat, dia nasionalis dan lain sebagainya, tapi di belakang itu moroti uang negara. Termasuk orang-orang di lingkaran. Udah, lihat aja gaya hidupnya, ya kan? Ya kan, orang yang korupsi gaya hidupnya bukan kayak kita. Kalau gaya hidup koruptor nggak mungkin kayak Rismon. Iya. Kemana-mana. Kita lihat barang-barangnya. Barang-barangnya begitu-begitu aja. Sepatunya watch out. Iya. Oh, lebih mahal. Walaupun ini watch out produk Bandung, Bang. Iklan ya? Nyebut brand iklan. Jadilah produk dalam negeri juga. Nggak masalah. Kalau ini Skechers. Nah, itu luar negeri tuh. Beli Dani Haji. Karena belinya di Mekah ini. Oh, gitu. Ini Bandung punya nih. Nah, oke, bro. Sebelum kita beranjak ke situ, apa yang Anda ingin katakan terhadap fenomena Noel ini? Fenomena Noel selalu mengingatkan kita gagalnya cita-cita reformasi. Bahkan mereka yang mengaku aktor atau aktivis reformasi 98 dan sekarang menjadi pelaku korupsi peras. Ya, jadi entah bagaimana lah caranya supaya republik kita ini bebas dari tikus-tikus semacam Noel ini. Ya. Apakah nanti hukumannya dihukum gantung aja atau hukuman mati, ya kan, sehingga jerah, atau diceburkan ke laut, kan gitu kan, Bang? Atau keduanya? Nggak boleh. Jadi dalam HAM itu, ya. Itu loh, Bang, maksud saya, oke lah, Bang, HAM, Bang. Itu, ya. Tapi kita gerem, Bang, sebagai rakyat. Ya. Tapi memang hukuman itu ada dua kriterianya. Menjerahkan, tapi tidak boleh merendahkan harkat kemanusiaan.
Tapi dia merendah dengan korupsi, dia merendahkan HAM orang lain. Iya juga sih. Kan harusnya kan pasti kan diperaslah perusahaan itu. Apa tadi sertifikat K3, ya kan? Harusnya itu menjadi hak dari perusahaan itu, diberikan apa insentif kepada karyawannya, tetapi masuk ke kantong dia. Kan banyak pemerasan. Mungkin Nah, itu yang memeras bukan Noel aja. Itu sih bukan banyak lagi. buat karyawan, nggak ada insentif kan? Kan pegawai ASN kan sudah dibayar oleh negara kan? Bukan bang, seharusnya hasil perasan dia dari perusahaan tersebut, Ya. seharusnya kan bisa memakmurkan karyawan di perusahaan Oh, itu, iya. gitu loh bang. Tetapi Iya. dia harus menyetor. Iya. Noel ini sekarang ada berapa? Misalnya satu perusahaan, Dan yang bisa- belum tentu hanya Noel saja yang memeras. Ada 10 orang yang ditangkap. Nah itu mungkin satu pihak, satu geng, ada geng lain, ya mungkin Iya. Parcok juga meras, Iya. ya kan? Jadi Itu ya nggak tahu saya. Parcok bang. Iya, maksudnya kita nggak ngerti itu harus ada yang namanya. Saya pernah lihat Parcok itu apa ke hotel gitu kan, saya setor gitu. Oh Itu di iya. depan mata saya sendiri. Ya, saya Hotel-hotel itu. cerita banyak juga begitu. Hmm. Pak. Karena itu sebenarnya kadang-kadang kita sedihnya adalah wah, kita harus bersih. Ini wilayah anti suap dan lain sebagainya. Makin dibuat begitu makin terlihat tuh suap itu ada malah. Nah, sekarang oke, setelah kita ngomong tentang Noel ini ya, saya ingin tanya pengalaman Anda kemarin ribut-ribut Direktorat UGM itu kenapa? Tolong ceritakan dulu. Nah saya diajak membersamai Bu Tifa dengan Pak Alpatiri untuk Iya. mengantarkan surat terkait mereka kan mau menggugat ke Komisi Informasi Publik Iya. untuk membuka datanya Jokowi sebagai calon presiden kan, dan Iya. pejabat publik. Tetapi sebelum gugatan itu dilakukan, mereka harus bersurat dulu ke UGM, kan Iya. begitu, dikasih tenggang waktu 10 hari kerja. Jika itu tidak dibalas dan tidak dibuka, Iya. maka mereka akan gugat ke KIP Jogja, daerah dulu, Iya. Komisi Informasi Publik Jogja. Kalau juga tidak ada tanggapan, maka komisi, begitu katanya menurut undang-undang. Abang itu yang tahu kan, kalau saya nggak tahu. Cuma itu aja yang saya serap dari Bang Al-Katiri. Nah, pada saat kami mengantar surat itu, nah jangan sampai nanti surat itu nanti dijadikan alasan tidak saya terima, tidak sampai ke kami. Nah, akhirnya kami meminta supaya bertemu langsung dengan pejabat PPID katanya, pejabat pengelola ya, Iya. pengelola informasi lah begitu. Iya. Nah kebetulan dijabat juga oleh sekretaris UGM. Andi Sandi. Sandi, Itu, iya, namanya Andi Sandi. Andi Sandi kan? Iya. Nah itu adik angkatan abang di Fakultas Hukum Iya. UGM kan. Nah kebetulan dia juga abangnya dari teman saya. Jadi sudah saya kenal sejak tahun 94-95. Oh, untuk mengatakan bahwa saya tua gitu ya. Ya saya juga tua. Kan buktinya dia aku kenal. Terus, Oke. nah disitulah kami tunggu sekitar 1,5 jam lebih. Akhirnya turunlah Pak Andi Sandi ini. Iya. Nah disitulah terjadi sebuah ini namanya adalah semacam argumentasi. Nah akhirnya diterima. Ya sudah, kita tunggu 10 hari kerja nanti respon dari UGM. Kalau tidak, ya akan digugat di KIP daerah. yang mau DIY. diminta itu apa? Semua ada itu item-itemnya. Oke, salah satu yang paling penting misalnya. Ya ijazah, transkrip nilai, skripsi dan lainnya itu bang, terkait dengan dokumen publik milik Joko Widodo karena dia sudah jadi pejabat publik. Oke. Nah, itu setelah itu Kalau ijazah apa? Fotokopi ijazah yang pernah dilegalisir mungkin ya? kalau nggak salah kalau ijazah nggak diminta kayaknya. Nggak diminta, Makanya kan? bukan domainnya Skripsi? UGM. Iya skripsi, transkrip nilai, Oke. terus dan lain-lain tuh kayak KHS dan lainnya. Kalau ijazah bisa aja kalau dia punya ijazah yang dilegalisir pertinggal ya. Kan orang sering sekali melegalisir ijazah. Kalau ada sih. Nah dalam kesempitan dan dalam kesempatan bang, Ya. pas ketemu dengan Andi Sandi itu kebetulan saya kenal kan langsung saya tembak langsung aja karena kan saya BTL, Iya. tak tembak langsung. Iya. Saya tembak aja pertanyaan kunci, Iya. ya kan? Menurut UGM, Jokowi lulus atau tidak? Nggak berani jawab secara straight to the point. Oke, dia bilang apa? Ya nggak ada. Itu kan kami sudah jawab tanggal 15 April 2025 pertemuan itu. Gitu. Nggak berani di depan banyak YouTuber ya kan? Terus Oh, baru itu berhadir. banyak alangkah update juga, Sentana juga ada. Oke. Nah terus saya tanyakan lagi, lembar pengesahan penguji deskripsi Joko Widodo ada nggak mau jawab juga. Transkrip nilai Joko Widodo ditandatangani dekan dan pembantu dekan apa tidak, nggak mau jawab juga. Distempel nggak juga. Ditulis
tangan atau diketik? Enggak juga. KKN-nya Joko Widodo di mana dan tahun berapa? Bengong juga. Jadi inilah kondisi UGM saat ini yang sangat menyedihkan ya. Kalau kita tanya mahasiswa UGM yang nggak jadi pejabat publik ya, no problem jawabannya seperti itu memang. Tetapi ini kan karena dia pejabat publik nomor 1 di Indonesia, harusnya kan dulu kan mungkin ya UGM itu dulu kan Universitas Gajah Mada, tapi sekarang underground movement, gerakan bawah tanah. Oh iya ya, UGM underground movement ya. Kok menertawakan nama mater sendiri bang? Nah bukan tertawa, ini tertawa dalam keprihatinan. Keprihatinan ya bang ya? Iya, prihatin kita, dia tertawa getir kita. Kok bisa alma mater saya? Kalau dulu ya, saya ingat betul, rektor UGM namanya Krisnadi Harja Sumantri. Iya, iya. Itu zaman demo mahasiswa, dia antar mahasiswa demo. Saya waktu rektor UGM Pak Ikhlasul Amal juga, saya berapa kali melakukan kegiatan mahasiswa, kami datang 2-3 orang ke ruangannya langsung. Itu berkali-kali itu waktu saya kuliah di tahun 94 sampai 98 waktu S1. Itu biasa saja ketemu rektor. Beda lah sama Pratikno mungkin ya. Pratikno kapan tuh bang? Pratikno itu setelah setelah Effendi kayaknya ya. Jadi Rasul Amal, Sofyan Effendi, baru Pratikno. Ya mungkin ada juga selang-seling yang lain. Tapi itu sisi Pol semua. Kalau Pratikno agak beruntung karena dia diajak Jokowi ke dalam pemerintahan, sehingga berubahlah dia. Berubahlah dia ya. Gitu. Udah enak nasibnya dia itu. Ya. Nah itulah yang terjadi. Cara melihat enak nasibnya itu ya dilihat berapa harta kekayaannya. LHKPN ya bang ya. Ya karena menteri itu nggak banyak gajinya. Tapi kalau tidak mendapatkan setoran yang lain. Kalau nggak korupsi berarti biasa saja kehidupannya ya? Biasa aja. Karena kata Mahfud, menteri itu paling mendapat uang itu ya 100 jutaan aja. Sebulan? Iya. Oh, berarti kalau dia nyicil Lexus saja nggak sanggup tuh? Nggak sanggup. Oh, kalau cuma 100 jutaan gitu PV Harun juga segitu juga. Oh, gitu ya bang ya? Nggak saya bisa. gaji menteri sama dengan saya. Gaji menteri pokoknya paling 3 juta, tapi tambahan semuanya ya bisa sampai 100-an. Itu kata Pak Mahfud. Itu tambahan yang terang. Ya. Kalau yang gelap ya nggak tahu ya. Makanya kita bisa ukur seorang menteri kalau menjabat 10 tahun bisa jadi kaya raya, Garmas bis Santin, ya kan? Apalagi kemudian kalau nyicil ini bang, nyicil rumah di Kuningan, Jakarta Selatan misalnya. Ini enaknya kalau diskusi di DPR, tiba-tiba ada orang jual. Oke, teruskan. Oke, setelah itu kami ke ini hari yang sama dengan Bu Tita juga ke Polda DIY. Ke Polda DIY itu saya mengantarkan Pak Mikael Sinaga dan Pak Janes Yahan sebagai saksi untuk diambil keterangannya atas laporan saya terhadap Joko Widodo dalam dugaan penyebaran berita bohong terkait bantahan Pak Kasmujo. Nah, sudah diambil keterangannya saat itu. Bahkan sambil menunggu diambil keterangannya mereka berdua, saya diajak makan bakso sama Pak Dirkrimsus Polda DIY. Ada gerobak di sampingnya itu, samping Polda itu. Sambil nunggu nongkrong lah kami makan bakso sama Bu Tifa dan lainnya. Yang gratifikasi nggak itu bang? Yang bayarin Pak Dirkrimsus. Gratifikasi nggak? Ya, kan kalian bukan pejabat. Oh iya ya. Kalau kalian yang bayari Dirkrimsus, nah itu bisa dianggap gratifikasi. Cuma gratifikasi yang harus dilaporkan itu di atas 1 juta. Masa makan bakso kemarin totalnya 200 sih. Makasih ya Pak Prof. Itu juga ikut Aida. Sibuan. Ada lagi Aida. Jadi itulah kami dibayarin. Sambil hujan-hujanan itu. Tapi bakso. Berarti bro punya laporan itu ditindaklanjuti. Ya udah diambil keterangannya. Yang Pak Mikael Sinaga Sentana TV dengan Pak Janes Yahaan. Iya. Berarti kan tidak lanjut dong. Makanya kemarin saya bilang, wah saya membantu pekerjaan polisi nih. Buktinya saya antar saksinya yang mundur keterangan. Saya kontribusi dong bang berarti. Iya. Baik sekali Anda, karena jauh sekali kan di Jogja sana. Gitu loh. Nah besoknya ada cerita lagi nih bang. Besoknya kami ke Ketoyan lagi. Ketoyan itu tempat kakak. Iya, Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Saya kan. Nah di situ kami sempat berjumpa dengan Sekdes, Sekretaris Desa alias Pak Cahit. Nah kami dapat kesaksian tidak ada dokumentasi apapun tahun 85 KKN UGM. Yang ada tahun 92
KKN UNS, Universitas Negeri Surakarta tahun 92. Oke. Nah, bahwa juga saksi yang mengetahui KKN Jokowi tahun 85 cuma satu orang. Oke. Itulah yang di tayangan Kompas TV bernama Karno kalau nggak salah. Anaknya kepala desa dulu dan cuma dia yang tahu. Yang ceritanya Petromax jatuh dan beli gitar listrik ke Solo gitu loh. Jadi tidak ada saksi lain. Karena Pak Jokowi kan mengatakan dia di desa Ketoyan ya? Iya, desa Ketoyan. Ke Kecamatan Wonosobo. Dan itu tahun 85 katanya kan? Katanya. Bayangkan Bang, kita kan pernah KKN. Iya. Nggak mungkin cuma satu orang yang kenal kita kan? Iya. Kita kan wirawiri, namanya aja masih muda. Iya. Pasti banyak dong tetangga-tetangga kepala desa yang Tapi kalau terlalu lama, saya meragukan orang masih kenal. Kalau kelamaan. Masa Bang? Apalagi kalau Coba Abang ke desa mana? Kalau apalagi desa itu sering sekali Pindah. bukan sering sekali menerima mahasiswa KKN saja dia lupa. Oh gitu. Tapi kalau dia presiden Bang, misalnya Bang Refli nih di desa mana? Ya mungkin kalau diingatkan, oh iya ya Pak Jokowi ya. Misalnya Pak Bang Refli jadi menteri aja. Ya. Tentu kan desa itu ini memang yang dulu. Yang aslinya katanya Palembang, nah sekarang jadi menteri pasti Bang. Jadi ingatan itu akan muncul kembali. Ini presiden loh. Gak enak jadi menteri. Misalnya itu loh Bang. Kok gak enak Bang? Gak enak. Kalau menteri jujur itu nggak dapat apa-apa. Ya kan yang saya bilang tadi 100 jutaan aja per bulan. Kalau menteri jujur ya. Kalau jadi Kapolri berapa? Nggak tahu tuh. Oh jangan. Gajinya 100 juta. Jangan mancing-mancing. Oh gitu. Berarti kalau 100 juta Bang ya, penghasilan di Jakarta ini itu biasa banget ya Bang? Biasa banget. Untuk hidup mewah nggak bisa. Nggak bisa ya? Waduh. Karena begini, bro. Saya ini jelek-jelek, walaupun jelek banget ya. Tapi nggak jelek banget lah. Ganteng lah, ganteng. Sedikit-sedikit lah jelek-jeleknya kan. Itu kan juga pernah menikmati penghasilan besar ketika jadi lawyer kan. Jadi lawyer pilkada kan kita, kalau enggak gimana kita kalau cuma mengandalkan YouTube kan nggak bisa. Nah, makanya saya selalu mengatakan, tetapi itu pun saya merasa ngeri-ngeri sedap. Aduh, saya nggak nyaman kan. Nah, jadi barangkali besok kita buka restoran aja lah, buka rumah makan atau apa mungkin ya. Yang jauh lebih terhindar dari hal-hal. Tapi kan Anda udah punya paten, enak sekali di hidup Anda. Saya banyakkan dapat dari nulis buku Bang, Amazon. Oke. Royaltinya, iya Bang. Saya lihat itu dua sejoli gitu ya. Vivian Siahaan, Rismon Hasuhalan Sianipa. Iya dong, kemana-mana Bang. Di Amazon juga saya lihat dua nama itu. Iya lah Bang, kan dia editor. Oke, karena dia bisa contribute bahasa Inggris kan. Iya Bang. Jadi, masa nama Bang Refli harus saya taruh kan? Jadi Rismon ini begitu saya cek di Amazon bukunya ada ratusan ya. Iya Bang. Jadi Anda jangan underestimate lah ya. Kalau Anda underestimate-nya dengan ijazah dan lain sebagainya, paten ada, buku banyak, makanya diketawa-ketawa aja deh. Ngabis-ngabisin dulu dari Bali ke sini bolak-balik itu berapa pesawatnya bro? Pesawatnya 2 juta Bang. 2 juta per orang. Iya. 4 juta sekali jalan, balik lagi. Padahal nggak di reimburse sama Polda ya Bang? Iya. Reimburse-nya sama Ainus gitu. Nanti saya bocorkan pula nantinya Bang. Diprotes sama Ainus nanti. Tapi walaupun Anda bocorkan, tidak ada yang luar biasa ya kan? Oh gitu, semua orang udah tahu gitu kan? Iya, nafsu-nafsu gitu doang. Jadi lalu lanjut ke apa yang Anda ingin sampaikan lagi soal UGM tadi? Soal UGM ya, itulah ketidaktransparanan membuat hancurnya nama UGM. Sebenarnya tinggal jawab, iya total SKS sekian. Iya. Ya, transkrip nilainya ada, tanda tangan lengkap, ada stempel, mesin ketik. KKN-nya tahun sekian, lokasinya sekian di sini. Gitu. Disebutkan aja. Gitu iya, kalau memang dia bilang dia tidak mau mengatakan benar, itu data yang kami punya. Gitu. Skripsinya ada kok, lembar pengesahan pengujinya, cuma hilang. Kecuali terlibat dalam konspirasi, kan bukti-bukti baru. Sesederhana itu jawabannya. Iya, gitu. Oke, pemirsa RH Channel. Ya, soalnya saya udah dikasih kode sama tukang jual barang ini, pijit-pijit begini. Oh, gitu. Tapi kita lihat dulu ya. Bagaimana komentar sobat LS kalian terkait dengan hal ini.
Jadi enak kita punya setup ini. Kita ngomong dia pergi kemana-mana. Dia Rocky Bang. Iya, Rocky. Sesekali kita liput penutupan TPL yuk Bang. Apa? Toba Lestari itu. Di mana itu? Di sekeliling Toba itu menguasai 260.000 hektar Ya. sejak tahun 80-an. Rusaklah alam Danau Toba itu. PT Toba Lestari. Aduh, Supaya itu. kita apa penutupannya itu. Wih, Itu. oh makan kopi langsung Mbak. Oh dikasih. Oh, makanan kucing. Makanan kucing kopi Mbak. Kopi tuh. Apa itu? Oh, kukira biji kopi. Maklum orang kampung saya Mbak. Jadi Nah itu juga kucing kampung. Tapi kucing kampung makanan kota. Saya di rumah banyak bro kucing. Sekarang ini posisi ada 7 yang kecil. Abang melihara Kucing kecil. Abang melihara kucing yatim piatu nggak? 9. Ada 1. Oh, biar saya supply sana. Sering Ada. ketemu di jalan saya lihat. Ada 1 namanya Oyen. Tapi sakit dia. Karena dia sakit dia diopname sekarang. Oh iya, Iya. sering gigit saya gitu. Oke, saudara-saudara, susah juga membaca komentarnya ya. Membaca komentar. Lain kali Tempat aja. abang banyak termulu nggak sih? Banyak. Sebenarnya. Oke pemirsa, saya mau minum kopi dulu ya Bang. Oke, Saya baik. menunggu Bung Dipo. Oke. Ya, kita tutup dulu lah ya. Udah Bang? Mantap. Udah kan Bang? Udah ditutup? Belum. Kita ngobrol malah ditutup abang ini. Bang. Nah, bro, pertanyaan terakhir aja. Anda besok diperiksa, ya kan? Apa yang Anda siapkan besok? Saya tunjukkan nggak sih itu bukunya itu? Itu jawaban saya. Boleh, itu boleh. bagian dari. Boleh, tunjukkan apa? aja. Tunjukkan. Aduh, nggak ada bisa nih. Kontak tua sudah kempes. Iya. Ini Bang, ini bagian dari yang apa Iya, namanya? ya, sebentar. Bagian dari yang di buku Jokowi's White Oke. Paper. Nih Bang, pegang dulu lah Bang, Abang sibuk kali HP-nya itu. Oh iya, Nanti oke. dulu dong. Biasa. Saya mau lihat apakah kita ini masih ditonton orang apa enggak. Oh udah, nanti ditonton juga itu Bang. Ini punya lagi nih. Enggak, itu punya saya, bagian saya doang. Oke. Kan ada 3 bagian. Ya. Ini bagian saya yang di Jokowi's White Paper. Nah ini yang Tapi saya, ini jual juga. Ya, enggak lah. Merusak Ini kan pasaran saya- Jokowi's White Paper. ini kan saya kasih untuk penyidik besok. Oh. Jawaban saya kan banyak masalah penelitian di apa? Di Oke. saya tanya. Oke, tapi bro, kan Anda besok itu ditanya sebagai saksi, terlapor, bukan sebagai ahli. Tapi nggak apa-apa ya dikasih. juga. Mereka tanya tentang coding juga, video-video itu Oh. yang di YouTube. Tapi apa ngerti mereka ya? Loh, mengapa mereka tanya kalau nggak ngerti? Ah, Saya nanya sendiri dong. Oke, iya. Abang ini gimana sih? Oke, kelihatan bodohnya. Enggak. Apa mereka ngerti katanya? Lo ngapain ditanya? Gimana ya Bang ini? Oke, jadi ini yang mau bro sampaikan. Iya, itu loh. Tapi kan begini bro, kalau kita lihat panggilannya itu kan, locus delictinya sama tempus delictinya itu kan 22 Januari. 22 Januari. Saya lagi mancing gitu. Lagu yang Belum saya bahas juga ijazah Nah, Jokowi. makanya, maksud saya, Anda baik sekali kalau mau menjawab hal-hal yang tidak terkait dengan locus dan tempus delicti itu. Karena Tapi kan gini Bang, Roy Suryo kemarin nggak jawab dia. klarifikasi kemarin banyak sekali dijawab tentang begini, ditanya tentang hal begini. Misalnya uji lintasan itu dia tanya, Iya. terus apa morfologi citra perbandingan image itu dia tanya. Tapi bro, begini bro, Anda relevan ya kalau seandainya Anda diperiksa oleh Barreskrim terhadap pengaduan PPUA mengenai ijazah palsu. Kalau di Polda ini kan Anda yang mau dijadikan tersangka, kok malah Anda Loh, tetapi ngasih kan bahan? loh, bukan ngasih bahan, itu kan memang open source. Oke. Jadi semua pun walaupun nggak penyidik ya ini nanti dijual di Jokowi's White Paper juga, ya Oke. memang publik juga tahu Bang. Oke. Jadi nggak tertutup. Ya mudah-mudahan buku ini tidak dijadikan alat bukti. Yang paling lucunya adalah Gimana ini jadi alat bukti orang itu penelitian? iya, jadi bisa alat bukti. Jadi Benar. gini, kami sudah mendapatkan alat bukti berupa buku. Jadi sah untuk menersangkakan Risman. Kalau itu terjadi gimana? Terserah orang ini bisa dipertanggungjawabkan kok. Oke, Anda tanya mana yang menjadi Menghina. pencemaran nama baik dan lain sebagainya.
Gitu. Gimana dong bang? Itu lintasan itu firm ya, Anda coba Berbagai itu deh bang. Oh ini ya? Iya. Oh ya, nggak ada ininya nih. Berbagai metode analisis. Iya. Ada banyak metode di situ. Jadi apa yang salah? I see. Ya buktikan aja gue mencemarkan nama baik, memfitnah, serendah-rendahnya. Luar biasa. Ya udahlah bro, kita selesaikan ya. Oke pemirsa. Oke Bye. pemirsa sekalian, makasih ya atas atensinya. Maaf saya nggak bisa bacakan. Untuk pendidik mas. Iya, saya bilang dia ngasih penyidik. Nanti begitu bilang kami mendapatkan barang bukti dari terlapor sendiri. Udah dimatikan bang? Nggak apa-apa, saya pikir belum. Ya ada Pak. Barang bukti apaan orang peneliti